Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Selamat bagi kita untuk kembali bersama-sama berbakti beribadah dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat Tamalandrea. Ada 8 keluarga penghimpun untuk malam ini. Ada keluarga Ibu Nyonya Yakub Saye atau Nenek Uban, dapel 2. Keluarga Tamo, keluarga Ferry Saye, dapel 2. Keluarga Bapak Paulus 1, dapel 4. Keluarga Bapak Adrianus, dapel 6. Keluarga Bapak Sandri Faltandi Paratiku, dapel 7. Keluarga Bapak Soleman Randu, dapel 9. Selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga penghimpun dan juga segenap jemaat Tuhan yang menjadi alamat ibadah pada malam hari ini. Mari kita sama-sama menyatakan sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berdiri. Kita mengawali ibadah ini dengan bersama-sama membuka pekerjaan nomor 6. Bait pertama, bersoraklah hai alam semesta. Ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan diri. Kita datang di hadapan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari. Ada rupa-rupa kegiatan, ada rupa-rupa kesibukan yang Tuhan perkenankan untuk kami kerjakan. Lalu malam ini kami bersyukur. Sekalipun di tengah-tengah kelelahan, keletihan, Allah mengizinkan kami kembali untuk duduk bersama, bersekutu bersama dalam persekutuan ibadah rumah tangga, sekalipun masih harus dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan berkenan menjumpai masing-masing kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Karena itu izinkan dan layakkan kami Tuhan untuk kembali bersekutu denganmu melalui kebenaran firman malam ini yang akan kembali menjadi landasan ibadah persekutuan kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tanggalkan semua bentuk beban, pergumulan dalam hati pikiran kami, sehingga kami semua boleh bersukacita menghampiri dalam perenungan firman Tuhan malam ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Injil Markus Injil Markus pasalnya yang pertama, mulai dari ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-39.
Markus pasalnya pasal pertama ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawan yang menyusul dia, waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada tema yang akan menjadi pusat perenungan kita, kunci pemulihan seutuhnya. Kunci pemulihan seutuhnya tentu saja hanya bisa ditemukan melalui perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan tentu saja menjadi kerinduan setiap umat yang percaya. Berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Melalui Alkitab kita bisa disapa oleh Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan melalui doa. Melalui doa kita bisa berbicara, kita bisa berserah, menyampaikan suara hati kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan tentu saja kerinduan setiap umat percaya. Sebab dengan berjumpa dengan Tuhan sudah dipastikan pemulihan seutuhnya akan terjadi. Melalui Alkitab, melalui firman-Nya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan isi hati, curhat kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa terkadang firman Tuhan ini seolah-olah disejajarkan dengan firman Tuhan atau Alkitab ini tidak lebih dari sekedar pajangan biasanya hanya di rumah, ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang banyak orang yang menjadikan buku ini sebagai mantra lah begitu ya. Saat akan tidur, supaya tidurnya nyenyak, supaya terhindar dari mimpi-mimpi buruk, maka ditaruhlah Alkitab itu di bawah bantal atau di atas kepala. Atau saat akan bepergian ke tempat yang jauh, harus menyeberang lautan atau naik pesawat, maka ditaruhlah Alkitab ini dalam tas. Sekalipun mungkin orang yang membawanya sama sekali tidak pernah membuka Alkitab, supaya katanya bisa tenang dalam perjalanan jauh dari kecelakaan. Ini yang saya maksudkan. Banyak orang
yang menjadikan buku ini sebagai sebuah mantra. Ini pergeseran nilai dari buku ini betul-betul terjadi. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop bacaan kita saat ini, kita bisa melihat dan menyaksikan ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Sakit demam. Ini sakit demam ini Bapak Ibu memang penyakit yang banyak menyerang, sakit yang banyak dialami, menyerang banyak orang yang masyarakat yang tinggal di pantai Danau Galilea saat itu ya. Mungkin karena dekat pantai jadi virus banyak. Jadi kadang atau kerap kali masyarakat terserang demam yang istilahkan pada saat itu demam api. Mungkin saking panasnya atau terlalu tinggi sehingga diistilahkan dengan demam api. Saya bisa bayangkan seandainya di musim corona sekarang ibu mertua Petrus ini mengalami sakit Bapak Ibu, saya pastikan pasti langsung diisolasi dan lain sebagainya ya. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu, pada saat ibu mertua Petrus ini sakit demam, banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi saat itu untuk menyembuhkannya, termasuk membaca mantra. Salah satu cara yang digunakan, adalah mengambil pisau besi maksudnya, lalu diletakkan di pohon dulu. Lalu setelah itu diambillah Alkitab dari kitab Ulangan, lalu dibaca. Jadi ada kolaborasi antara mantra dan Alkitab. Ini yang dimaksudkan bahwa sampai sekarang masih banyak orang yang menyalahgunakan firman Tuhan ini. Jadikan sebagai mantra. Bahkan kerap kali ketika ada orang yang meninggal Bapak Ibu, seolah-olah keluarga itu tidak puas kalau Alkitab tidak ditaruh di sampingnya, di peti. Sekalipun mungkin orang yang meninggal ini semasa hidupnya jarang membaca Alkitab. Artinya Bapak Ibu, banyak orang yang menyandarkan hidupnya pada benda mati. Alkitab ini tak ubahnya dengan benda mati kalau didudukkan saja. Alkitab ini memang satu-satunya pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita ketika dibaca melalui tuntunan Roh Kudus. Tetapi kalau tidak dibaca, tidak dinikmati, tidak diresapi, tak ubahnya dengan sebuah buku, majalah, cerita-cerita dongeng dan lain sebagainya. Kembali pada keadaan ibu mertua Petrus tadi. Ada banyak cara yang digunakan oleh masyarakat Yahudi tapi tidak memberikan kesembuhan. Ketika Yesus mendengar, ia menghampiri ibu mertua Simon, menghardik penyakit, dan seketika itu juga ibu mertua Simon sembuh, sehat. Bukan hanya itu, Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang kerasukan setan. Yesus bukan berarti mau menonjolkan diri, tapi Yesus membuktikan Dia lebih besar daripada kuasa-kuasa apapun yang kadang diandalkan oleh manusia. Demi untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Bukan mau membesarkan diri, mau menunjukkan kebolehan, tidak. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada dunia bahwa Dia lebih berkuasa dari apapun yang selama ini diandalkan oleh manusia, orang hebat dan lain sebagainya, logika manusia dan lain sebagainya. Yesus mau mengatakan bahwa hanya melalui kuasa mujizat Tuhan saja kesembuhan, pemulihan seutuhnya itu akan terjadi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa disembuhkan Bapak Ibu? Sakit penyakit itu bukan hanya ketika kita sakit fisik, tapi ada banyak hal. Ada banyak penyakit yang tidak bisa dilihat oleh mata dan lain sebagainya, yang tentu saja butuh pemulihan. Dan pemulihan itu hanya akan terjadi ketika ada perjumpaan khusus dengan Tuhan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah berusaha untuk akrab dengan Tuhan.
berkomunikasi dengan Tuhan. Orang bijak berkata, Bapak Ibu, hidup ini bukanlah persoalan sakit atau sehat. Hidup ini bukanlah persoalan sakit atau sehat, tetapi bagaimana jiwa kita terus terhubung dengan Tuhan. Itulah pemulihan. Mungkin saja banyak orang yang sakit secara fisik, Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tapi mungkin punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin banyak orang secara fisik kita lihat luar biasa dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya sakit. Kenapa? Tidak ada keterhubungan dengan Tuhan. Karena itu memang butuh pemulihan. Ya. Pemulihan hanya akan terjadi ketika ada perjumpaan dengan Tuhan. Tadi dikatakan melalui Alkitab kita boleh mendengarkan suara Tuhan yang menyapa, menghampiri kita, membuka kehidupan kita, atau kata kasarnya menelanjangi diri kita. Sekalipun kadang kebenaran itu menakut-nakuti, kadang kebenaran itu membuat kita tidak nyaman. Tapi bagaimanapun, hanya dengan demikian Bapak Ibu, kita akan memperoleh pemulihan. Melalui doa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa curhat, ya, bisa berserah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin hanya berdiam diri, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati, apa yang menjadi kebutuhan kita. Perjumpaan dengan Tuhan akan sanggup membawa pemulihan secara sempurna. Membaca Alkitab, berdoa secara rutin akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan. Tetapi akrab dengan Tuhan itu Bapak Ibu tidak sekedar menyebut saja. Itu dalam ayat yang ke-24 pembacaan kita sebelum perikop Bapak Ibu, coba dilihat 24 ya. Itu iblis atau setan-setan juga mengakui Yesus sebagai Allah yang kudus, ya. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ini kata setan. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Setan sendiri mengenal Yesus bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus memberhentikan mereka untuk tidak bicara lagi. Kenapa? Sebab Yesus tahu bahwa setan-setan itu hanya mengenal Yesus tetapi tidak mengenal kehendaknya. Tidak mengikuti kehendaknya, ya. Itu setan-setan yang juga mengenal Yesus sebagai anak Allah yang kudus. Saat dia berbicara, Yesus memberhentikan mereka sebab Yesus tahu bahwa apa yang diucapkan itu tidak dari hati, tidak dari kesadarannya. Nah demikian pun Bapak Ibu, kalau kita hanya membaca kitab misalnya, mengenal Tuhan misalnya, tapi tidak melakukan kehendaknya, tidak tunduk di bawah kehendak. Tahu banyak dengan setan tadi, mengenal Yesus tapi hanya di bibir saja. Tidak berani untuk betul-betul pasrah kepada Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi akan betul-betul mampu mengubahkan situasi terpuruk sekalipun menjadi sebuah sukacita. Tadi saya katakan Bapak Ibu, hidup ini bukanlah persoalan sehat atau sakit. Hidup ini bukanlah persoalan kaya atau miskin. Hidup ini bukanlah persoalan dan lain sebagainya, ya. Pejabat rakyat biasa, tetapi bagaimana jiwa ini terus terhubung dengan Tuhan. Itulah pemulihan. Akan selalu ada sukacita, akan selalu ada damai sejahtera. Dalam tekanan apapun, dalam pergumulan apapun, mau itu virus corona dan lain sebagainya, tidak akan pernah menggeser sukacita ini dari dalam hati kita ketika kita terus intim dengan Tuhan. Mengapa? Pemulihannya terus terjadi. Sebab pemulihan Tuhan selalu terjadi bagi setiap orang yang betul-betul intim dengan Tuhan. Sebab yang namanya tekanan, pergumulan, kegelisahan, rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir memang tidak akan pernah habis.
Tapi apakah kita harus meletakkan sandaran kita kepadanya? Tidak. Kita hanya bisa mengungsi menjadi lawan kita. Nah, demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi pemulihan besar bagi kita. Ketika kita siap untuk menjadikannya sebagai makanan pokok setiap saat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Di samping kita mempersiapkan persembahan, kita puji Tuhan dari nyanyian pelengkap ini jemaat 129 bait pertama dan 2. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Maha besar Tuhan, patut dan layak nama-Mu kami puji dan permuliakan. Sebab Engkaulah sang pemilik hidup kami sampai saat ini. Engkaulah sumber pemulihan hidup kami ketika kami berada di tengah-tengah situasi atau kondisi hidup yang menegangkan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur firman-Mu boleh menyapa kami. Firman-Mu itu satu-satunya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang akan terus menyapa dan mengisi kekosongan hati kami. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk memilikinya sebagai kekayaan firman dan kekayaan kami satu-satunya. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Tamalan Rea yang menjadi alamat ibadah malam ini.
Dan secara khusus ke-8 keluarga penghimpun yang sudah disebutkan namanya. Berkati ke-8 keluarga penghimpun ini Tuhan dalam keseharian mereka. Dalam kapasitas mereka masing-masing sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai nenek, sebagai anak, sebagai cucu. Tuhan akan terus memberkati dan membentengi mereka semua dari berbagai bentuk mara bahaya dan sakit penyakit. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ada beberapa pokok-pokok doa yang tentu saja menjadi kerinduan keluarga-keluarga Allah. Usaha bengkel mobil dari keluarga Bapak Sandri Faltandi Baratiku, kiranya Tuhan memberkatinya sehingga bisa menjadi jembatan berkat bagi keluarga. Berdoa untuk anak-anak dan cucu kekasih dari keluarga Bapak Paulus I dalam pendidikan, keseharian dan pertumbuhannya masing-masing. Berkati mereka Tuhan, topang mereka. Berdoa untuk anak-anak dari keluarga Bapak Adrianus dalam pekerjaan dan pendidikannya masing-masing. Tuhan akan terus memberkati mereka dalam perjuangan. Berdoa untuk anak Cleon dalam pertumbuhan dan pendidikannya akan masuk ke SD. Berkati Tuhan anak Cleon. Berdoa untuk anak Gabriel, Jordi, Agnes, dan Dino dalam pendidikannya masing-masing. Serta anak Aleta, Kanaya, dan Kay dalam pertumbuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan. Bila akan menjadi anak-anak yang selalu terbungkus oleh kuasa Tuhan. Berdoa untuk anak Dan, Marcelia, Limbong Madita dalam bangku kuliah. Mailani Daturara, Cornelius Buntu Kerain di bangku pendidikan SMA dan SMP. Berkati anak-anak ini Tuhan dalam perjuangan studi, dalam pertumbuhan. Tuhan akan terus menopang dan mencukupkan kebutuhan mereka. Berdoa untuk Bapak Lita, Bapak Stanley, Daniel, Bapak Dino, Bapak Kanaya, Mama Kanaya, dan Saudari Rita dalam pekerjaannya masing-masing. Berkati mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Mari Tuhan, topang setiap saat. Berdoa untuk proses kesembuhan saudara kekasih hamba Tuhan Mama Lim yang sampai saat ini masih sedang berobat jalan. Kami percaya bahwa proses pemulihan terus Allah kerjakan dalam kehidupan. Berdoa untuk keluarga Ferry Saye yang ada di Mamasa. Berkati hamba-Mu Bapak Ferry Saye bersama dengan keluarga di sana. Tuhan terus topang mereka. Berdoa untuk orang tua kekasih dari Bapak Paulus I, orang tua terkasih dari Bapak Adrianus yang ada di Suraku dan Mamasa, orang tua dari keluarga Bapak Soleman Randu atau Nenek Lim di kampung, serta Ibu Yakob Saye dalam menjalani masa tua. Tuhan topang, Tuhan berkati, tetap beri sukacita dan damai sejahtera. Berdoa untuk keluarga Ibu Yakob Saye atau Nenek Ubang yang tentu saja dalam masa tua dan masih sedang dalam suasana duka. Setelah beberapa hari atau minggu yang lalu cucu kekasihnya dipanggil Tuhan. Pulihkan Tuhan, topang dan terus beri kekuatan bersama dengan segenap keluarga. Berdoa untuk semua keluarga dari masing-masing keluarga penghimpun, sekali lagi baik yang ada di Suraku, Mamasa. Biarlah mereka semua akan terus dalam keadaan baik. Seluruh warga jemaat Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea, dimanapun mereka berada, baik yang ada di sekitar kota Makassar pun yang ada di tempat lain, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam perjuangan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan diberkati Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dihibur, sedang sakit dipulihkan. Tuhan akan memberkati para medis yang masih terus berjuang untuk kesembuhan. Para sakit, orang sakit
baik yang sedang terpapar virus corona, yang sedang berobat karena penyakit-penyakit yang lain, dan lain sebagainya. Kami percaya melalui kuasa Tuhan penanganan mereka akan selalu sempurna. Mereka pun akan selalu dibentengi dari berbagai bentuk mara bahaya. Para relawan, para donatur, dan lain sebagainya, pemerintah, aparat diberkati Tuhan. Bangsa dan negara Kota Makassar pada khususnya terus menerus kami bawa kepadamu Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di Masamba pasca banjir besar dipulihkan oleh Tuhan. Malam ini kami berserah diri hanya kepada, termasuk kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, di multimedia, operator musik, diberkati Tuhan. Mulai dari tadi pagi sampai malam ini, biarlah semua yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terima kami yang berdoa. Doa ini kami sampaikan hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari sama-sama berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dari PKJ 250. Kita nyanyikan ayat 1 saja ya, karena sepertinya lagu ini belum terlalu akrab dengan jemaat, sekalipun sebenarnya ya ada dalam liturgi yang sudah disiapkan ayat 1 dan 3. Pelengkap Kidung Jemaat 250, baitnya yang pertama. Ya Tuhan ya Allahku, inilah doaku, tunaikan kepadamu, terimalah hambamu yang berdosa, yang dimanapkanlah, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari saat ini
kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat malam dan shalom.